Hai Sobat Pencinta Catur, saya akan ajak kalian untuk menyaksikan final kejuaraan global chess.com 2022. Mempertemukan pecatur Amerika Serikat berdarah Filipina, Wesley So berhadapan dengan Nihal Sarin, pecatur muda India berusia 18 tahun. Oke, saya throwback sebentar ya ke babak semifinal. Wesley So mengalahkan Hikaru Nakamura di babak semifinal, sementara Nihal Sarin mengalahkan Anish Giri, pecatur nomor 1 Belanda. Nah, format dari partai final ini, teman-teman, mereka akan bermain 2 hari dan masing-masing setiap harinya akan bermain 4 game. Nah, kalau misalkan dari 2 hari skornya deadlock atau skornya masih seri aja, maka untuk menentukan juaranya akan bermain dengan sistem Armageddon game, di mana remis akan menjadi kemenangan bagi pemain hitam. Tapi putih memiliki keuntungan, yaitu di awal memulai pertandingan memiliki waktu yang lebih banyak. Kontrol waktunya masih sama, teman-teman, 15 menit dengan bonus waktu 10 detik setiap melangkahnya. Wesley So bermain di Toronto, sementara Nihal Sarin bermain di Belgrade. Mereka bermain secara daring atau online melalui platform chess.com. Wesley So memulai dengan langkah E4 di game pertama, dan kemudian Nihal Sarin menjawab dengan E5, putih kuda F3, dan ternyata Nihal Sarin memilih pembukaan Petrov Defense atau Russian game. Kemudian putih memukul pion E5, hitam D6, putih kuda F3, hitam memukul pion E4, putih D4, hitam D5, putih gajah D3, hitam gajah F5. Ini masih sesuai dengan teori dan variasi klasikal yang dipilih oleh Nihal Sarin. Putih lanjutkan dengan rokade, hitam gajah E7, putih benteng E1, hitam rokade. Putih coba ganggu kuda di petak E4 dengan kuda B ke petak D2, hitam menolak pertukaran dengan kuda D6. Kemudian putih kuda F1, hitam C6, putih gajah F4 dengan ide memukul kuda di petak D6 dan menang dengan teknik taktikal. Hitam gajah menukar gajah, putih menteri memukul gajah, dan hitam kuda A6. Langkah ke-12 ini, kenapa kudanya dikembangkan lewat petak A6? Tujuannya adalah untuk manuver kuda C7 dan kuda E6. Jadi solid banget nih di petak center ini. Nah, kita tahu bahwa yang terbuka hanya jalur E, so permainan akan lebih banyak menggunakan jalur yang terbuka ini. Setelah lakukan manuver kuda ke petak F1, kemudian Wesley So lanjutkan dengan kuda E3. Hitam kuda C7, putih B3. Nah, tujuan dari langkah B3 ini untuk ganggu petak D5 ini, yaitu dengan sempa. Nah, karena kekuatan dari hitam itu menguasai petak E4 ini, guys. Setelah B3, hitam kuda E6, putih gajah E5, hitam F6. Putih gajah G3, hitam kuda C7, dan putih dobrak dengan C4. Hitam menteri D7, putih benteng E2, hitam benteng F ke petak E8, putih menumpuk benteng ke petak E1, hitam gajah F8. Nah, di langkah 20, putih mendobrak dengan langkah H4. Boom! Hitam benteng A ke petak D8, putih lanjutkan serangan dengan H5, hitam menteri F7, putih A4. Nah, diancam pion H5-nya, Wesley So malah membiarkan pion itu dimakan gratis oleh menteri. Nah, tapi sebenarnya itu teknik dari Wesley So untuk menjebak Nihal Sarin, guys. Apa yang akan terjadi kalau hitam memukul pion H5? Bisakah kalian tebak? Yap, maka itu sebuah blunder besar, karena satu perwira akan tumbang dengan langkah C5. Kalian lihat gajah di petak G3 mengancam kuda di petak D6 dan di petak C7. Nah, jadi dengan langkah A4 ini mencegah kuda untuk menjaga kuda lainnya di petak C7. A4 hitam A6, putih kuda H4, hitam memukul pion C4, pion memukul pion, hitam kuda E6. Putih mendorong pion C5, hitam mundur kuda C8, dan disinilah kemenangan putih dimulai. Putih memulai dengan kuda E ke petak F5, membiarkan Nihal Sarin memukul pion C5, putih menteri F3. Boom! Dikasih pion. Lagi-lagi kita melihat pengorbanan pion, tapi untuk meraih kemenangan dilakukan oleh Grandmaster dunia, guys. Menteri F3, benteng memukul benteng, menteri memukul benteng. Hitam kembali lagi memukul pion A4. Nihal Sarin mungkin merasa bahwa hitam baik-baik aja dan solid dengan pertahanan seperti ini. Dan hitam unggul 2 pion.
Nah, sekarang waktunya sobat pencinta catur untuk menebak langkah Grandmaster dunia untuk menang. Putih melangkah. Kira-kira kemana guys? Yap, tepat banget. Menteri ke petak G4. Tujuannya adalah untuk skak kuda ke petak H6 karena nggak bisa dimakan karena ada pin raja di petak G8. Nah, hitam memilih menteri ke petak D7. Sekali lagi, saya pengen kalian untuk menjawab langkah krusialnya, teman-teman. Supaya skill kalian juga bisa meningkat nih, menebak langkah Grandmaster dunia. Tinggal waktu 10 detik, Nihal Sarin. Putih memainkan langkah krusial yaitu langkah paling akurat. Kuda dikorbankan di petak G6. Boom! Ya, bagaimana jika kuda dipukul? Ya, pion memukul kuda. Dan putih memukul pion, kemudian hitam kuda E7. Nah, kalian silakan lanjutkan 3 langkah kemenangan di langkah berikutnya, guys. Kalian bisa lihat waktunya Nihal Sarin juga tinggal 3 detik. Ya, ada langkah gila, benteng memukul kuda di petak E7. Boom! Langkah yang sangat brilian dilakukan oleh Wesley So. Nah, di sini jika gajah memukul benteng, maka putih akan melanjutkan dengan menteri ke petak H3 dan skakmat akan menyusul di petak H7 juga H8. Apabila menteri ke petak E6, maka putih akan lanjutkan kuda memukul gajah di petak E7, maka menteri memukul kuda karena kalau enggak menterinya akan hilang. Menteri ke petak H7 skak raja F8 dan menteri H8 skakmat tercipta. Nah, jadi menteri memukul benteng harus dilakukan oleh Nihal Sarin, tapi itu juga tidak menghindarkan kekalahan yang dirasakan oleh pemain hitam. Putih lanjutkan dengan kuda memukul menteri, gajah memukul kuda, kemudian menteri E6, skak, dan Nihal Sarin menyerah. Kenapa menyerah? Karena kalau dilanjutin, skakmat juga akan menyusul dalam 3 langkah. Contohnya, jika hitam memilih raja ke petak H8, maka putih akan lanjutkan dengan menteri H3, raja G8, menteri ke petak H7, raja F8, dan skakmat tercipta. Indah bukan teman-teman? Indah sekali. Cuman 34 langkah, Wesley So berhasil menang dari Nihal Sarin yang sangat luar biasa. Nah, jadi hari pertama final kejuaraan Global Chess.com 2022 dimenangi oleh Wesley So. Wesley So 1 langkah mendapatkan 200.000 US dollar. Wesley menang dengan skor 3-1, jadi Nihal Sarin harus membalas kekalahan di malam ini jam 11 malam waktu Indonesia Barat, jam setengah 12 malam waktu Indonesia Barat. Kalian bisa nonton live-nya di YouTube RL Chess. Teman-teman, mampukah Nihal Sarin epic comeback lagi? Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman buat bantu RL Chess biar makin banyak penontonnya, biar makin berkembang, dan biar makin bisa bantu dunia percaturan lewat AdSense-nya RL Chess. Catur Yes Indonesia, Jaya Bosku.